Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi bersama saya Warti Susilo. Tempatnya informasi materi geografi. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya, agar dapat mengikuti pembahasan kita kali ini. Yuk kita lihat. Pengetahuan dasar pemetaan. Sebelum nonton video pembelajaran ini, jangan lupa ya klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan informasi materi seputar geografi. Terus klik tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi materi selanjutnya. Dan jangan lupa juga ya share agar dapat berbagi ilmu pengetahuan tentang geografi. Klik jempolnya jika kalian suka dan komen untuk membangun channel ini. Terima kasih. Prinsip dasar pemetaan. Pengertian peta. Secara umum, peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil dalam bidang datar sebagaimana kenampakannya dari atas udara dan diperkecil dengan skala tertentu, dilengkapi mata angin dan simbol-simbol sebagai penjelas. Ada beberapa definisi tentang peta, yaitu sebagai berikut. Menurut International Cartographic Association, peta adalah suatu gambaran atau representasi unsur-unsur kenampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa. Pada umumnya, peta digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Menurut Erwin Rais, peta adalah gambaran konvensional dari kenampakan muka bumi yang diperkecil seperti kenampakannya jika dilihat vertikal dari atas, dibuat pada bidang datar dan ditambah tulisan-tulisan sebagai penjelas. Dari definisi Erwin Rais tersebut dapat dirinci sebagai berikut. 1. Data atau kenampakan permukaan bumi dipresentasikan dengan lambang atau simbol yang diatur secara konvensional, yaitu berdasarkan kesepakatan atau rujukan. 2. Presentasi dari pengecilan, yaitu menggunakan skala. 3. Gambaran permukaan bumi seperti kalau dilihat dari atas menunjuk pada kenampakan topografi. 4. Ditambah tulisan nama-nama geografi atau toponimi pada muka peta dan keterangan lain pada tepi peta. Menurut Bako Surtanal atau Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, peta merupakan wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan, merupakan sumber informasi bagi para perencana dan pengambilan keputusan pada tahapan dan tingkatan pembangunan. Menurut Aryono Prihandito, peta merupakan gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu digambar pada bidang datar melalui sistem proyeksi tertentu. Nah, itulah pembahasan kita tentang beberapa pengertian dari peta. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang peta dan globe. Media penggambaran permukaan bumi selain pada peta juga sering kita temukan pada bidang lengkung atau bola yang sering disebut dengan globe. Perbedaan mendasar antara peta dan globe adalah sebagai berikut. Pertama, bidang yang digunakan. Pada peta, bidang yang digunakan adalah bidang datar, sedangkan globe menggunakan bidang bola. Yang kedua, daerah yang tergambar.
Pada peta, wilayah yang digambarkan dapat berupa seluruh maupun hanya sebagian kecil wilayah di permukaan bumi. Sedangkan pada globe, wilayah yang tergambar adalah seluruh wilayah di permukaan bumi. Pada prinsipnya, peta adalah sebuah karya seni karena dalam membuat peta membutuhkan ketelitian dan sentuhan keindahan. Mengapa harus teliti? Karena sebuah peta harus menyajikan informasi yang akurat agar tidak menyesatkan. Mengapa harus ada sentuhan keindahan? Agar pembaca tertarik mempelajarinya. Seperti yang dinyatakan oleh Erwin Rais bahwa seorang kartografer harus menguasai 50% geografi, 30% seni, 10% matematika, dan 10% ilmu lainnya. Sekarang kita masuk pada tujuan dan fungsi peta. Tujuan pembuatan peta antara lain sebagai berikut. 1. Membantu suatu pekerjaan, misalnya untuk konstruksi jalan, navigasi, atau perencanaan. 2. Menganalisis data spasial, misalnya perhitungan volume. 3. Menyimpan informasi. 4. Membantu dalam pembuatan suatu desain, misalnya desain jalan. 5. Untuk komunikasi informasi ruang. Fungsi pembuatan peta antara lain sebagai berikut. 1. Menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. 2. Memperlihatkan ukuran atau luas dan jarak dan arah suatu tempat di permukaan bumi. 3. Menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. 4. Membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. 5. Menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. 6. Alat analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Yang ketujuh, sebagai alat untuk menjelaskan rencana-rencana yang diajukan. 8. Sebagai alat untuk mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena-fenomena atau gejala-gejala geografi di permukaan bumi. Demikianlah pembahasan tentang pengertian peta serta tujuan dan fungsi peta. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share, like, and comment. Bye-bye, sampai ketemu di video selanjutnya. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.